Baik, halo pemirsa Banyumas TV. Kembali lagi bersama saya, Faunia Afriel, selaku host yang akan menemani Anda di special talk show pada hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema, yaitu sinergi membangun Purbalingga, TNI AD hadir untuk rakyat. Dan juga untuk membahas dan berdiskusi tentang tema kita pada hari ini, telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Di sebelah saya sudah ada Letkol Infantri Aries Ika Satria, Eshub Internasional MHI selaku Komandan Kodim 0702 Purbalingga. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, silakan Pak Dandio apabila ingin menyapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Selamat sore pemirsa semuanya. Saya Letkol Infantri Aries Ika Satria dan Dim 0702 Purbalingga. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya sudah ada dan juga sudah hadir bersama kita Bapak Dimas Prasetyahani, SEMM, selaku Wakil Bupati Purbalingga. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Mbak. Oke, Pak Dimas silahkan juga bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu. Iya, halo para pemirsa Banyumas TV. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Dimas Prasetyahani, Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Juvinal da Cruz Suarez SOS, selaku Sekretaris Dinsos Permasdes P3A. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Fa. Oke, silahkan Bapak Jovi juga bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu. Selamat sore semua pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan saya Juvinal da Cruz Suarez selaku Sekretaris Dinas Dinsos Permasdes P3A Kabupaten Purbalingga. Oke, baik, itu tadi narasumber-narasumber kita yang luar biasa yang akan menemani kami di studio untuk memulai diskusi pada hari ini. Dan juga pemirsa dapat menyaksikan tayangan special talk show pada hari ini di media sosial Banyumas TV, berada di YouTube @bmstv_official, Facebook Banyumas Televisi, dan juga di website www.banyumastv.id. Baik pemirsa, kita akan memulai perbincangan kita dan diskusi kita juga mengenal lebih dekat tentang apa itu pembinaan teritorial dan bagaimana pelaksanaannya di wilayah Kodim 0702 Purbalingga. Kita akan mulai masuk ke diskusinya. Oke, untuk pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Pak Dandim begitu ya. Karena mengacu kepada tema kita pada hari ini terkait TNI AD hadir untuk rakyat, sebenarnya apa bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat, Pak? Silahkan Pak bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kehadiran TNI khususnya dalam hal ini adalah Kodim, yaitu Kodim 0702 Purbalingga yang keberadaan kami di Kabupaten Purbalingga tentunya memiliki tugas pokok yaitu pembinaan teritorial, di mana di situ kita melakukan pembinaan wilayah, ya, mewujudkan ketahanan wilayah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan-kegiatan ini bisa berupa kegiatan fisik maupun non fisik. Tentunya kegiatan ini yang sering kita lakukan upayanya adalah sebagai bentuk membantu untuk percepatan pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Purbalingga. Kegiatan-kegiatan ini sudah kita lakukan sejak bertahun-tahun berganti tahun. Khususnya saya kebetulan menjabat sebagai Dandim 0702 Purbalingga dimulai dari awal tahun kebetulan. Di situ kita melaksanakan pembinaan teritorial, menciptakan atau mewujudkan ketahanan wilayah. Mulai dari kegiatan TMMD, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa. Selanjutnya kita juga ada program Manunggal Air, yaitu program dari Bapak Kasat. Yang sekarang juga ada kegiatan pembangunan jembatan Garuda, yaitu program dari Bapak Presiden. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang tentunya tujuannya adalah untuk menciptakan atau mempercepat pembangunan di daerah yang lebih cenderung kepada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Jadi ternyata banyak sekali program-program yang nanti akan kita bahas lebih lanjut begitu ya. Lalu selanjutnya Pak Dimas, apabila tadi sudah dari perspektif Kodim 0702 Purbalingga, lalu selanjutnya dari perspektif pemerintah Kabupaten Purbalingga sendiri, bagaimana Bapak melihat peran TNI AD dalam mendukung pembangunan daerah, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi peran TNI Angkatan Darat
khususnya rekan-rekan dari Kodim 0702 Kabupaten Purbalingga ini sangat luar biasa sekali, Mbak. Impactful sekali, di mana pada saat ini kita mengetahui bahwa pemerintah kabupaten sedang banyak sekali dipangkas ya dananya, efisiensi dari pemerintah pusat, transfer ke daerah juga kita sedikit dikurangi, sehingga banyak pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang tidak berjalan secara optimal. Dan kita juga memahami bahwa APBD kita terbatas setiap tahunnya, dan terkadang yang lebih mengkhawatirkan adalah pembangunan-pembangunan di desa, yang mana kapasitas pembangunnya biasanya adalah para kepala desa melalui dana desa, dan kita ketahui bahwa dana desa pun sekarang sedang dipangkas dengan sangat luar biasa untuk pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih dan lain sebagainya, sehingga keterbatasan fiskal di desa ini sangat menjadi penghambat bagi para rekan-rekan kepala desa untuk dalam membangun perihal pembenahan fisik. Nah, TNI AD hadir melalui program seperti TMMD, Sengguyung, tiap triwulan 1 kali, itu jadi 1 tahun kurang lebih 4 kalinya Pak Dandim ya. Ini sangat membantu sekali, khususnya masyarakat kita dan para kepala desa yang mendapatkan manfaat dari TMMD, baik itu TMMD Sengguyung 1, kemudian kemarin kami di Purbalingga sempat dapat TMMD reguler juga, yang mana ini langsung menjadi atensi Mabes Ad dan juga Kodam, dan kemudian nanti ada Sengguyung 3 dan juga Sengguyung 4. Ini sangat membantu sekali, baik tadi melalui pembangunan fisik seperti pembangunan rabat beton, pembangunan irigasi, pembangunan talut dan lain sebagainya, maupun pembangunan non fisik seperti memberikan pelatihan. Jadi tidak hanya fisik maupun prasarana infrastrukturnya saja yang dibangun, tetapi juga sumber daya manusianya diperkuat oleh rekan-rekan TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0702 Purbalingga. Kami sangat berterima kasih sekali. Oke, baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Tadi itu perspektif dari TNI AD dan juga pemerintah Kabupaten Purbalingga. Lalu apabila kita membicarakan dari sisi Dinsos Permasdes P3A, dari Bapak Juvinal sendiri, bagaimana Bapak melihat peran pemerintah desa dalam mendukung sinergi antara TNI dan juga pemerintah daerah, Pak? Baik, Mbak Fa. Dalam hal ini Dinsos Permasdes P3A ada bidang yang namanya bidang pemberdayaan masyarakat desa. Tentu sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian juga dalam wilayah teritorial kita sangat berterima kasih sekali dari Kodim 0702 terkait dengan semua kegiatan yang ada di area wilayah teritorial Kabupaten Purbalingga. Hadir tidak hanya sebagai menjaga kita dalam keamanan, tapi terjun langsung ke masyarakat, bersinergi, bermanunggal dengan masyarakat dalam pembangunan nyata, dalam hal ini pembangunan fisik, terutama TMMD yang kita laksanakan 1 tahun 4 kali. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Lalu tadi juga sempat disebutkan juga oleh Pak Dandim begitu ya, program-program yang ada. Lalu sebetulnya fokus utama Kodim 0702 Purbalingga dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ini apa Bapak? Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Sebenarnya kalau kita rangkum itu ada semua dalam kegiatan TMMD. Namun ini kan TMMD terbatas waktu ya, mungkin dilaksanakan selama 30 hari. Terangkum semua kegiatan di situ. Apabila ada kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan TMMD, tetap kita laksanakan di waktu-waktu yang ada di luar program dari TMMD, di mana yang sudah saya sebutkan di situ. TMMD diantaranya ya membangun pembangunan jalan yang mungkin paling mengena adalah kita dapat manunggal dengan rakyat. Sifat gotong royong ini masyarakat, kebersamaan itu yang luar biasa. Disitulah lahir suatu rasa ingin memajukan daerah itu secara bersama-sama. Rasa persatuan yang luar biasa antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat. Nah, di situ kegiatannya bukan hanya fisik saja, tapi ada kegiatan non fisik, di mana itu harapannya adalah memberikan kemanfaatan kepada peningkatan sumber daya manusia itu sendiri melalui pelatihan, penyuluhan dan sebagainya. Nah, di luar itu kita juga melaksanakan TNI Manunggal Air, kita melaksanakan sumur bor, membuat sumur bor, kita membuat
irigasi perpopaan, di persawahan, Ketahanan pangan juga. ya ketahanan pangan dan lain-lain. Nah, ini mungkin nanti kita sampai bedah satu persatu apa yang sudah dilakukan Kodim 0702 Purbalingga di Kabupaten Purbalingga ini. Semoga ini juga dapat berlangsung, kolaborasi ini berlangsung secara baik sehingga kesejahteraan masyarakat tentunya akan lebih meningkat. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyebutkan juga beberapa program yang sudah dijalankan begitu ya Pak. Lalu dari Kodim sendiri itu bagaimana untuk melihat dan memutuskan kebutuhan masyarakat Purbalingga sebelum membuat program tersebut Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi awal dari program itu adalah mungkin memang sudah ada program dari atas, tapi untuk menentukan sasaran kegiatan apa yang dilakukan, di mana dilakukan, tentu tidak serta-merta Kodim melakukan secara sendiri. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yaitu dengan Permasdes, dengan Forkopimcam, dengan pemerintah desa, di mana kami mensurvei, dimulai dari desa-desa melalui Babinsa, yang bersama dengan masyarakat, titik mana saja yang memerlukan, misalkan di sini kekeringan, membutuhkan air bersih, apakah perlu membuat pompa air, kita membuat sumur bor, di situ membutuhkan akses jalan, di mana mungkin memutus yang seharusnya memutar jauh, akhirnya terpangkas waktunya sehingga membantu anak-anak sekolah, atau mungkin distribusi hasil pertanian dan segala macam, itu tentunya dimulai dari bawah. Dari bawah kita ada laporan, kita mensurvei, kita laporkan, dari komando atas memberikan ACC, maka kita eksekusi bersama masyarakat. Gitu, Oke, Mbak. baik. Terima kasih banyak. Menarik sekali. Tadi kita sudah membahas sedikit ya terkait perspektif dari TNI AD dan juga pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terkait program-program yang sudah dilaksanakan begitu. Dan tentu saja masih banyak sekali yang akan kita sampaikan dan juga diskusikan. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa Banyumas TV, kembali lagi di Special Talk Show pada hari ini. Sebelumnya setelah diskusi kita sempat terpotong, kita akan melanjutkan lagi diskusi kita masih bersama narasumber kita yang luar biasa. Baik, sebelumnya telah disebutkan dan juga dijelaskan oleh Bapak Dandim bahwa ada sinergi dan juga kolaborasi yang terjadi begitu ya. Lalu selanjutnya dari Pak Dimas sendiri, menurut Bapak bagaimana dan mengapa sinergi antara pemerintah daerah dan juga TNI AD itu menjadi penting begitu ya dalam menjawab persoalan masyarakat atau dalam pembangunan ini, begitu. Silahkan. Iya, terima kasih. Tentunya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI Angkatan Darat itu sangat penting, Mbak. Karena yang tadi sudah kami sampaikan juga, ini juga terkait dengan visi misi kami. Kebetulan Mas Bupati dan saya itu punya program unggulan Alus Dalane Kepenak Ngodene. Nah, Alus Dalane ini juga sering sekali menjadi program TMMD, yang mana program TMMD ini lebih banyak juga membangun infrastruktur jalan. Itu biasanya jalan penghubung antar desa maupun pada saat TMMD reguler itu bahkan penghubung antar kecamatan sekaligus dengan jembatannya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Maka dari itu sinergitas dan kolaborasi ini sangat penting, karena juga apa yang dilaksanakan di dalam program-program TMMD ini terkadang linear dengan visi misi dari pemerintah kabupaten di mana Kodim itu berada, gitu ya Pak Dandim ya. Karena Pak Dandim dan beserta jajarannya selalu berkoordinasi dengan kami pemerintah daerah maupun Forkopim dari kabupaten terkait dengan sasarannya apa dan targetnya bagaimana, dan cukup banyak yang linear, terutama juga terkait dengan ketahanan pangan. Yang mana sekarang pemerintah pusat sedang menggalakkan sekali program ketahanan pangan, dan kami melihat betul-betul bahwa TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0702 Purbalingga ini sangat fokus terhadap serap gabah petani. Dan kita bisa melihat bila mana ada kekurangan air, TNI Angkatan Darat juga menyiapkan terkait dengan pompanisasi,
dan juga kebutuhan air baku dan lain sebagainya. Ini sangat mendukung sekali. Bahkan ada beberapa daerah kita yang semula panennya mungkin hanya sekali 2 kali dalam 1 tahun, ini sudah mulai masuk ke dalam 3 kali panen dalam 1 tahun. Tentunya ini adalah sebuah hasil daripada sinergi dan kolaborasi yang mantap dengan Kodim 0702 Purbalingga. Oke, luar biasa sekali. Tentu saja diperlukan kolaborasi untuk memperkuat sinergi sendiri, begitu. Lalu apabila kita membicarakan kolaborasi, tentu saja tidak jauh dari peran masyarakat, begitu ya. Lalu Pak Jufi, menurut Bapak seberapa penting keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan, Pak? Baik Mbak Fah, sebagaimana tadi saya sampaikan, di Sospermas Des P3A itu ada Permasdesnya, di mana sangat bersinergi sekali dengan TNI AD dalam hal ini. Semua kegiatan ya dirancang bersama, mulai dari pimpinan tertinggi TNI AD, kemudian turun ke Kodim, otomatis langsung kita sinergikan, kita kolaborasikan, karena bagaimanapun juga di Purbalingga khususnya banyak sekali desa-desa yang sangat membutuhkan kehadiran TNI AD. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Wabub, ada kegiatan yang namanya alus dalane kepenak modene. Nah itu kita di Purbalingga itu masih sangat membutuhkan kehadiran TNI AD dalam rangka kegiatan-kegiatan infrastruktur untuk membangun jalan desa sampai ke pelosok. Seperti Sembuyung 3 ini di Desa Danasari, Pak Komandan. Ini suatu desa yang sangat terpencil ya, di Kecamatan Karangjambu. Itu lokasinya memang cukup jauh dari wilayah kecamatan dan areanya cukup sulit, tapi dengan bersinergi bersama dengan TNI AD dalam rangka menyiapkan infrastruktur untuk masyarakat desa sekitar, tentu ini juga akan menambah akses lalu lintas dan akses ekonomi di desa tersebut. Kehadiran TNI AD di wilayah-wilayah terpencil ya dalam rangka kegiatan-kegiatan TMMD ini sangat dibutuhkan sekali dan sangat penting sekali. Disitulah inti daripada kolaborasi kita antara TNI dengan pemerintah di wilayah desa dalam rangka TNI Manunggal. Oke, baik, luar biasa. Lalu Pak, bagaimana memastikan bahwa program-program yang masuk ke desa tersebut itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya? Baik Mbak Fa, biasanya langkah awal kita setelah ada jadwal, ada lokus yang ditentukan bersama setelah rapat teknis gitu, kemudian kita cek lokasi bersama, lalu kita menyesuaikan lokasi desa mana yang kira-kira sangat lebih membutuhkan untuk kita tentukan lokasinya di sana. Setelah kita tentukan lokasinya, kemudian kita melakukan rapat teknis lagi bersama dengan Kodim tentunya dalam hal ini untuk dan Pak Komandan dan jajarannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Lokasi ini yang nanti kita usulkan untuk dilaksanakan kegiatan TMMD di situ. Oke, jadi begitu terkait penentuan lokasi dan juga program-program yang akan dijalankan, begitu. Betul ya? sekali. Oke, lalu dari Pak Dandim sendiri, apakah bisa menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan programnya dari awal hingga masyarakat itu bisa merasakan manfaatnya, Bapak? Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi dalam kegiatan tentunya memang ada yang diawali dari musyawarah kita bersama Pemda, di mana itu anggarannya turunnya dari Pemda. Jadi kita kalau turunnya dari Pemda tentu dalam pelaksanaannya juga tidak serta-merta langsung melaksanakan. Kita melaksanakan survei, menghitung kebutuhannya, Pemda memberikan dukungan. Nah, setelah dukungan itu, anggaran itu terdukung, kita melaksanakan programnya bersama masyarakat, yang dimana dalam pengawasannya juga bukan hanya semata-mata TNI saja yang mengawasi, tapi dari pihak pemerintah, dalam hal ini mungkin dari pihak Dinas PUPR dan pihak-pihak terkait juga ikut mengawasi, sehingga meyakinkan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan pagu anggaran, dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu dari kegiatan TMMD misalkan. Ada juga program yang memang itu dicanangkan oleh Angkatan Darat sendiri atau mungkin Bapak Presiden. Contohnya kegiatan pompanisasi atau mungkin sumur bor yang kita sebut programnya Bapak Kasat adalah Manunggal Air. Di situ programnya kita membantu Pemda memberikan sarana dan prasarana sumber air, di mana anggaran itu turun dari atas, tidak melalui pemerintah daerah.
Tapi secara otomatis dengan adanya kegiatan itu, pemerintah daerah saya pikir sangat terbantu. Selain itu jembatan misalkan, jembatan bukan hanya infrastruktur saja yang kita bangun, tapi dampak atau impact daripada jembatan itu tersendiri. Jadi dengan adanya jembatan, otomatis roda perekonomian semakin lancar dan meningkat. Dengan meningkatnya roda perekonomian di daerah itu, otomatis kesejahteraan meningkat. Nah, itulah. Jadi dimulai kita meyakinkan sasaran itu sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat atau tidak, tentunya kita dari bottom ke up. Jadi mulai dari laporan dari masyarakat, Babinsa mensurvei, dan kita melaksanakan survei secara bersama, kita laporkan ke komando atas kalau memang itu program yang dicanangkan oleh Angkatan Darat sendiri. Kalau bersama Pemda dalam hal ini mungkin TMMD, dimusyawarahkan secara bersama. Setelah di ACC semuanya kita melaksanakan sama-sama dan meyakinkan bahwa semua yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, baik. Jadi untuk penjalanan program ini juga sudah dilakukan estimasi, juga survei agar program berjalan dengan lancar. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Lalu dari Pak Dimas sendiri, menurut Bapak sejauh mana program-program tersebut itu membantu pemberdayaan masyarakat, Pak? Ya, terkait dengan pemberdayaan, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim ya, bahwa sengkuyung daripada TNI AD ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik saja, tetapi juga ada pembangunan non fisik, yaitu salah satunya adalah pemberdayaan, pelatihan, baik itu bentuknya pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan digital marketing, kemudian pelatihan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh warga masyarakat tentunya, dan juga pemberdayaan lainnya seperti ke petani juga ada ya Pak Dandim ya, pelatihan-pelatihan dan juga para yang memiliki kebun dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat mengungkit daripada skill yang dimiliki oleh masyarakat yang tentunya mendapatkan pelatihan tersebut, sehingga harapannya masyarakat bisa jauh lebih mandiri dan juga memiliki keahlian untuk nantinya membangun kesejahteraannya masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui, tidak akan mungkin pemerintah bersama TNI terus-menerus dalam hal pembangunan manusia ini, masyarakat akan bergantung pada kita. Kita tentunya ingin menciptakan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berdikari, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan kita sifatnya hanya support saja. Begitu ya Pak Dandim ya. Dan juga tadi saya ingin menambahkan sedikit terkait anggaran, tidak hanya dari pemerintah kabupaten saja, tetapi juga pemerintah provinsi juga membantu perihal dari TMMD yang dilaksanakan setiap triwulan sekali atau 1 tahun 4 kali ini. Banyak juga bantuan yang dikucurkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga kami sangat senang sekali karena pendanaan yang kami berikan kepada TNI Angkatan Darat, dalam hal ini khususnya Kodim 0702 Kabupaten Purbalingga, sejauh ini sangat luar biasa. Bahkan kita bisa mengatakan ini adalah terkadang terjadi overprestasi. Overprestasi itu di mana anggaran yang kita sediakan dengan kapasitas rencana kerja yang sudah ditentukan, ini kadang realisasinya bahkan lebih daripada yang kita rencanakan. Kadang misalkan ya, pembangunan jalan atau rambut beton yang mungkin di rencana kerja hanya mungkin 20 meter, 30 meter, tapi realisasinya justru bisa 40 bahkan 50 meter. Dan ini luar biasa sekali karena kita juga melakukan banyak kolaborasi, tidak hanya instansi terkait, tapi kita juga dengan PMI, dengan Basnas, terkait dengan RTLH kemarin, TMMD reguler, Pak Dandim, dan pemerintah kabupaten banyak disupport terkait dengan pembangunan rumah tidak layak huni, baik dengan lembaga amal dan lain sebagainya. Oke, baik, luar biasa sekali. Bahkan sampai terjadi overprestasi ya Bapak Dimas, gitu. Menandakan keberhasilan program dan juga sinergitas itu sendiri. Oke, menarik sekali. Baik, itu dari Bapak Dimas. Lalu dari Pak Juvinal sendiri, dari sisi pemberdayaan masyarakat dan desa, Pak, bagaimana melihat dampak program-program kolaborasi tersebut terhadap masyarakat? Baik Mbak Afa, kalau kita lihat dari sisi pemberdayaan, sudah pasti ada ya dengan adanya TNI Manunggal masuk desa ini. Tentu dalam hal ini sangat membantu sekali di wilayah masyarakat setempat ya. Ketika pelaksanaan pekerjaan tidak hanya fisiknya saja, tadi semua disampaikan oleh Mas Wabub, masyarakat sekitar juga ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan kita, dengan TNI,
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desanya sendiri. Lalu kemudian dalam hal ini kalau itu akan berdampak, memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat setempat, baik itu kemampuan infrastrukturnya akan lebih baik. Kemudian tadi disampaikan Pak Komandan itu ada soft skill-nya juga ya. TNI hadir tidak hanya untuk membangun kegiatan fisik saja, tapi juga memberikan edukasi atau skill kepada masyarakat setempat sehingga ke depan mereka bisa berdaya. Jadi mereka akan punya kemampuan atau skill yang diberikan oleh TNI kepada masyarakat setempat yang nanti ke depannya mereka bisa mandiri ya, dari segi ekonomi. Mungkin dari segi infrastruktur aja mereka juga dapat kemampuan ketika melihat TNI AD bekerja, wah ini semangatnya luar biasa berkolaborasi dengan kita. Kemudian juga dengan pemberian kemampuan soft skill kepada masyarakat. Nah, ini tentu ke depannya ini masyarakat punya ide-ide dari apa yang diajarkan oleh TNI AD untuk bisa boleh bisa dikata dia punya ide untuk membangun usaha apa dengan kemampuan soft skill yang disampaikan atau diajarkan oleh TNI AD. Kemudian dengan demikian nanti dia mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup, pertama tentu kemampuan untuk meningkatkan daya ekonominya, dan tentu saja membantu untuk mengangkat dan membantu mengurangi kemiskinan tentunya dalam hal ini. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Jufi. Tadi kita sudah tahu begitu ya, ternyata untuk membuat suatu program kita juga harus melaksanakan survei, dan selain melakukan program-program itu juga diharapkan menciptakan masyarakat yang mandiri dan juga berdaya. Oke, menarik sekali. Tentu saja masih banyak sekali yang harus kita bahas. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan diskusi kita setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa Banyumas TV, kembali lagi di Special Talk Show pada hari ini. Tentu saja masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Di segmentasi sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang apa saja program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, dan juga tentang bagaimana memastikan program-program itu sampai dan juga berdaya pada masyarakat. Kita akan melanjutkan sesi diskusi kita pada hari ini. Jadi kita akan kembali membahas terkait program-program yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dandim, dan kita akan bahas lebih mendalam lagi di segmentasi kali ini. Oke, silahkan Bapak Dandim bisa memberitahu juga kepada pemirsa yang ada di rumah sebetulnya program-program apa saja yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan oleh Kodim 0702 Purbalingga, Bapak. Silahkan. Baik, program yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 0702 Purbalingga khususnya di tahun 2026 ini dari mulai pertama atau akhir tahun 2025 sudah dicanangkan proyek strategis nasional, yaitu salah satunya adalah pembangunan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di mana program itu selayaknya dibangun di tiap-tiap desa. Namun pada kenyataannya tidak semua desa memiliki lahan yang cukup yang sesuai dengan kriteria dibangunkan oleh bangunan tersebut, sehingga untuk saat ini kita sudah membangun sebanyak 160 titik di beberapa desa-desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari semua itu sudah terbangun 158 yang sudah 100%, yang saat ini dalam proses penyempurnaan atau mungkin pendistribusian sarana dan prasarana. Selanjutnya ada 2 titik yang masih dalam proses pembangunan fisik. Insya Allah di bulan ini, di bulan Agustus, 160 bangunan tersebut 100% dibangun. Dan kemungkinan di akhir bulan atau mungkin awal bulan Desember akan dilaksanakan launching. Harapan kami ini akan menjadi sebuah strategi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan, di mana disitulah tempat distribusi untuk pasokan makanan
yang bersubsidi akan dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya pupuk yang akan didistribusikan kepada petani, sekaligus hasil daripada berkebun ataupun bertani juga dapat didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih, sehingga kita memangkas namanya tengkulak-tengkulak, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih terasa hasilnya oleh petani-petani tersebut. Itu salah satunya adalah dari Koperasi Desa Merah Putih. Dari 239 sekarang sudah dibangun 160, di mana 158 titik sudah terbangun 100%. Oke, luar biasa sekali. Itu Oke, KDKP, Mbak. Selanjutnya masih banyak lagi. Mungkin kita program pembangunan jembatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Jembatan Merah Putih. Selanjutnya lagi kita melaksanakan TNI Manunggal Air, melaksanakan irigasi atau pompa minisasi ya. Oh, ya. Selain itu juga ada program lagi pembangunan RTLH untuk masyarakat yang kurang mampu, ketahanan pangan dan lain-lainnya yang mungkin kita akan bahas selanjutnya nanti. Oke, luar biasa sekali. Tadi sudah disebut juga terkait pembangunan jembatan begitu ya, Pak. Dari Pak Dandim sendiri bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah sebetulnya pembangunan jembatan seperti apa, Pak? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi jembatan ini dimulai dari awal tahun juga. Kebetulan program ini juga pas kebetulan Kodim Purbalingga pada awal tahun ya, Pak Wabub, di awal tahun bulan Januari, kurang lebih di tanggal 24 kalau nggak salah. Kita mendapat musibah bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Desa Serang dan Kota Bawah. Dari kejadian itu kita usulkan ke komando atas untuk membantu masyarakat, membantu Pemda untuk menghubungkan dari desa ke desa atau mungkin dari tempat satu ke tempat lain. Di situ kita membangun beberapa jenis jembatan, mulai dari jembatan beli, kita membangun 2 jembatan beli, selanjutnya jembatan jenis Aramco, itu ada 3 di Desa Serang. Selanjutnya jembatan Garuda Perintis atau gantung, ada 1 di Desa Serang juga di Kalisoso. Selain itu kita juga membangun jembatan Aramco 1 titik lagi di Desa Krangean yang menghubungkan 2 kecamatan sekaligus, berarti kecamatan tentu saja 2 desa ya Mbak ya, 2 desa, 2 kecamatan antara Desa Ponjen dengan Desa Krangean. Kertanegara dengan Karanganyar. Kecamatannya Kertanegara dengan Karanganyar. Saya pikir itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, di mana masyarakat itu sebelumnya tidak bisa melintasi. Sebenarnya sudah ada jembatan, tapi rusak. Apalagi yang di daerah bencana. Itu awalnya sudah ada jembatan, rusak. Kita bangunkan jembatan, alhamdulillah sekarang sudah dapat digunakan oleh masyarakat, manfaatnya juga dirasakan, di mana lebih banyak masyarakat di sana itu berkebun atau bertani. Jadi hasil sayuran secara distribusi jelas memangkas daripada jalur yang tadinya melambung, butuh waktu yang lama, sekarang langsung melintas, dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Jadi pembangunan jembatan itu juga mempermudah mobilisasi dan juga memperlancar roda ekonomi, begitu ya Bapak? Oke, menarik sekali. Lalu selanjutnya ada program apa lagi Pak? Tadi sempat disebutkan juga terkait Manunggal Air. Bisa dijelaskan juga terkait program itu Pak? Khususnya Manunggal Air, kita melaksanakan sumur bor. Selain itu juga melaksanakan irpom atau irigasi pompanisasi. Ada 2 titik, yaitu di Desa Toyareja. Itu dari hasil pompanisasi atau irigasi dengan pipa-pipa itu, manfaatnya dirasakan sebanyak kurang lebih 30 hektar persawahan. Selain itu juga satu lagi di Desa Kedung Legok. Di Kedung Legok juga kita melaksanakan irigasi pompanisasi, itu ada manfaatnya sekitar 20 hektar. 20 hektar menerima manfaat daripada pompanisasi irigasi itu sendiri. Sehingga otomatis yang disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa hasil daripada ini tentunya
hasil panennya juga meningkat. Yang tadinya mungkin kesusahan air, sekarang airnya sudah tercukupi, sehingga otomatis pasti hasilnya juga meningkat. Meningkatnya hasil panen tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu beberapa program-program yang sudah dilaksanakan begitu Iya. Pak. Selain 3 program itu, adakah program lainnya Pak? Masih yang lain RTLH, walaupun mungkin kita juga melaksanakan melalui dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa, tapi kita juga bekerja sama dengan Pemda, Basnas, PMI, kepramukaan ya. Kita berkolaborasi sehingga titik-titik mana atau mungkin masyarakat mana saja yang memang rumahnya tidak layak, yang kita lihat kadang dalam suasana musim hujan harus kebocoran, kedinginan, itu yang membuat kita tersentuh untuk mulai dari sekarang titik-titik itu kita survei, kita data, kita kumpulkan, kita rekap mana yang menjadi prioritas, itu yang kita laksanakan. Yang selama kami sudah melaksanakan selama 2026 ini di TW1 kita melaksanakan dua titik, yang di TW2 ada 10 RTLH, dan saat ini baru yang nanti insya Allah pada saat TMMD akan ditutup besok hari, itu ada 2 rumah milik warga kita sudah melaksanakan RTLH. Itu selanjutnya lagi ada program lagi revitalisasi sekolah. Saat ini kami melaksanakan pengawasan revitalisasi SMK Muhammadiyah di Bobotsari. Pada saat ini sedang tahap pondasi dan pengecoran kolom-kolom. Di situ akan dibangun gedung, ada 2 gedung ditambah dengan toilet. Jadi gedung pertama adalah ruang pembelajaran untuk siswa, itu seluas 30 meter kali 9. Selanjutnya ada untuk laboratorium. Laboratoriumnya itu luasnya 15 kali 9 meter, ditambah dengan toilet sebanyak 6 unit. Yang insya Allah 4 atau 5 bulan ke depan diperkirakan selesai pekerjaan untuk pembangunan ataupun revitalisasi sekolah di SMK Muhammadiyah Bobotsari. Oke, luar biasa. Jadi tadi sudah ada program terkait RTLH dan juga revitalisasi sekolah begitu ya, Iya. Bapak. Selain tadi program-program yang sudah disebutkan, apakah masih ada program lainnya, Bapak? Sebenarnya banyak sekali, Mbak. Oke. Cuma kan kalau kami sebutkan ini nggak selesai ini. Betul Mbak. sekali. Tapi ya setidaknya kami sebutkan contohnya ketahanan pangan. Oke. Ketahanan pangan itu kita melalui program namanya kita sergap. Oke. Serapan gabah, di mana petani yang dulu mungkin setelah bertani hasilnya panennya bingung mau dijual kemana, yang hasilnya akhirnya apa, muncullah itu tengkulak-tengkulak yang dibeli dengan harga murah. Daripada petani ini bingung mau jual kemana, akhirnya merasa dirugikan petani. Tapi dengan program kami melaksanakan sergap ini, serbuan gabah, akhirnya kita bekerjasama dengan Bulog. Akhirnya petani-petani ini merasa bahwa ada wadah untuk menjual, sehingga hasilnya pun sesuai dengan apa yang dia upayakan. Saya pikir ini juga suatu program yang untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya petani di daerah. Selain itu kita melaksanakan program stunting, di mana juga kita juga melaksanakan pencegahan, memberikan penyuluhan ataupun memberikan paket-paket vitamin untuk mencegah stunting itu sendiri. Jadi masih banyak program-program yang lain yang tentunya insya Allah kami mohon kerjasamanya, kolaborasi ini tetap berjalan dengan baik ya. Karena tanpa kolaborasi dengan baik tentunya program ini nggak mungkin bisa berjalan. Kami juga tidak bisa mensukseskan program ini tanpa adanya kerjasama yang baik. Oke, luar biasa sekali. Tadi sudah disebutkan beberapa program-program yang ternyata bergerak di berbagai sektor begitu ya. Oke, menarik sekali. Dari sebelumnya juga kita sudah membahas dan juga berdiskusi tentang banyak hal, dan di segmen kali ini kita sudah membedah program-program apa sebetulnya yang sudah dilaksanakan. Oke, menarik sekali. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana dan terus menonton special talk show pada hari ini, karena masih ada beberapa topik yang akan kita bicarakan dan juga diskusikan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.
Untuk pemirsa Banyumas TV, kembali lagi bersama saya, Faunia Afriel selaku host, dan juga narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Di segmentasi sebelumnya kita sudah membahas program-program apa yang sudah dijalankan dalam TMMD tersebut, dan kita akan melanjutkan diskusi dan juga perbincangan kita pada hari ini. Oke Pak Dandim, tadi sebelumnya kita sudah membahas beberapa program, dan juga ternyata ada program yang masih akan dijelaskan lagi kepada pemirsa terkait penghijauan Bapak. Silakan dari Pak Dandim, apa yang ingin disampaikan ke pemirsa? Ya, mungkin dalam hal penghijauan ini Mbak, tentunya kita tahu bersama di awal tahun yang mungkin Purbalingga ini belum pernah terjadi bencana banjir maupun tanah longsor, dan baru kali ini terjadi, dan itu udah takdir ilahi ya mungkin. Tapi dari kejadian itu kita dapat berevaluasi bahwa ada beberapa tempat atau mungkin titik lokasi yang perlu penghijauan kembali. Untuk itu kami bersama dengan Pemda juga berkolaborasi untuk menanam kembali mana titik-titik yang perlu dilaksanakan penanaman, yaitu tanaman keras, yaitu misalnya pohon jambu, pohon alpokat, dan pohon-pohon yang lain yang harapannya itu mencegah daripada erosi, sehingga harapannya bencana yang pernah terjadi di awal tahun ini kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi di Kabupaten Purbalingga. Kita sudah melaksanakan di beberapa titik dengan jumlah sekitar 7.300 batang pohon yang insya Allah semoga hidup semua dan dapat mencegah daripada bencana-bencana yang terjadi, khususnya erosi, banjir, dan tanah longsor. Oke, baik. Dari banyaknya program-program tadi yang sudah disebutkan, bagaimana Bapak atau Kodim itu memastikan program-program ini berkelanjutan dan juga bertahan begitu Pak? Ya, insya Allah setiap program itu kan seperti yang kita sampaikan di awal bahwa tidak serta-merta dilaksanakan tanpa rencana. Dimulai dari pengecekan ataupun survei yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, misalkan TMMD tidak serta-merta akan dilaksanakan di bulan besok, bukan berarti direncanakan di bulan ini, bukan. Tapi tahun 2027 nanti sudah direncanakan di tahun 2026. Sehingga harapannya semua program-program ini dapat berjalan dengan maksimal, ya, baik secara penganggaran, kebutuhannya apa saja, dan itu memang dampaknya seperti apa bagi masyarakat. Seperti itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Jadi begitu dari Bapak Dandim. Lalu selanjutnya dari Pak Dimas sendiri, bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil program dapat berkelanjutan Pak? Ya, tentunya seperti yang kita pahami bersama, tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim ya, bahwa program ini sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Dan tentunya untuk melaksanakan program ini agar supaya terus berlanjut, ya kita tentunya akan kawal Kodim 0702 ini dalam hal penataan program untuk tahun 2027, yang mana artinya kan perencanaannya dilaksanakan pada tahun ini ya Pak Dandim ya. Dan tentunya bila mana Pak Dandim dan jajaran membutuhkan data-data terkait penerima manfaat yang tepat, kemudian target sasaran yang optimal, dan kemudian apa-apa saja yang bisa dikolaborasikan sehingga program itu dapat tepat sasaran, kemudian juga dapat memberikan banyak kebermanfaatan, dan tentunya tepat sasaran juga itu akan berlangsung dengan maksimal di periode yang akan datang. Dan tentunya kami juga akan terus-menerus mengupayakan agar pendanaan dari pemerintah kabupaten ini bisa terus mensupport daripada kegiatan TMMD yang selalu dilakukan oleh jajaran Kodim 0702 Purbalingga pada tahun-tahun mendatang, dan semoga dengan keadaan fiskal kita yang mungkin ke depan akan jauh lebih baik, amin ya. Amin. Mungkin dengan segala program yang sudah mulai berjalan, baik itu KDKMP dan lain sebagainya, semoga dapat meningkatkan fiskal daerah sehingga kemampuan keuangan kita dapat kita tingkatkan, sehingga juga dapat bisa mensupport lebih banyak lagi kepada Kodim 0702 Kabupaten Purbalingga. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih banyak. Begitu dari Bapak Dimas. Lalu dari Pak Juve sendiri, dari sisi pemberdayaan masyarakat dan juga desa, bagaimana memastikan masyarakat menjadi bagian utama dalam menjaga keberlanjutan program itu sendiri, Pak? Oke Mbak Fa, sebagaimana tadi disampaikan Pak Komandan sama Mas Wabub, semua kegiatan yang akan dilaksanakan tentu harus diawali dengan perencanaan yang baik, efektif dan efisien. Dalam hal ini semua kegiatan yang kita sinergikan dengan Kodim 0702, terutama di kegiatan TMMD,
kita sudah rencanakan lebih awal. Tentu ketika kita merencanakan kita harus melakukan survei lokasi, kemudian kita diskusikan rapat teknis sampai dengan kita menentukan titik lokus lokasinya, baru kita usulkan untuk tahun berikutnya. Jadi untuk tahun 2027 ya di tahun ini sudah kita rencanakan dan kita usulkan. Nah itu akan lebih tepat sasaran sehingga nanti dalam pelaksanaannya sangat berguna sekali karena lokus yang kita pilih memang akan kita niatkan atau manfaat pemberdayaan masyarakatnya lebih besar. Begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Jufri. Lalu selanjutnya dari Pak Dandim sendiri, apa harapan Bapak terkait keberlanjutan dari program TMMD ini dan juga sinergitas bersama dengan pemerintah desa ke depannya, Pak? Bukan hanya TMMD saja ya. Jadi semua program yang sudah kami jelaskan tentunya itu diawali dari informasi, data, ataupun laporan dari kami, anggota kami yang ada di masyarakat, di desa-desa, yaitu melalui Babinsa. Kami juga membutuhkan data itu melalui Dinas Permasdes atau mungkin Pemda yang lain, PUPR dan segala macam. Kami mengharapkan bahwa data itu masuk ke kami. Itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan survei dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Seperti halnya yang telah saya sampaikan bahwa program ini bukan semuanya melalui anggaran dari Pemda, tapi ada juga yang dari program dari pusat. Sehingga kami berharap semua elemen ini memberikan kontribusi, memberikan masukan kepada kami sehingga tepat sasaran. Jadi kolaborasi ini saya harapkan kedepannya tetap berjalan dengan baik dan justru akan menjadi lebih baik lagi sehingga tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya semua ini bisa berjalan adanya suatu kondisi wilayah yang kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi tanpa keamanan dan ketertiban mustahil kita dapat melaksanakan kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat. Itu kuncinya, Pak. Oke, luar biasa sekali dan juga ternyata jawaban dari Pak Dandim ini menandakan kita sudah berada di akhir segmen talk show kita pada hari ini. Menarik sekali dari banyaknya pembahasan yang sudah kita diskusikan tadi. Saya juga ingin berterima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Letkol Infantri Aris Ika Satria, S-Hub Internasional MHI, selaku Komandan Kodim 0702 Purbalingga. Terima kasih banyak Bapak, silahkan apabila ada yang disampaikan atau ajakan kepada masyarakat bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya berharap kepada masyarakat khususnya Kabupaten Purbalingga, jaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga kami bersama elemen lainnya, pemerintah daerah, masyarakat, Polri dan seluruh yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat berkolaborasi dengan baik tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga sehingga Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten perwira yang maju dan profesional. Oke, baik. Mungkin Terima ada kasih tambahan dari banyak, Mas luar Wahyu. biasa. Iya. Selanjutnya saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Dimas Prasetyahani SEMM selaku Wakil Bupati Purbalingga. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir studio pada hari ini. Apabila ada harapan dan juga pesan kepada masyarakat bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mbak Presenter dan Banyumas TV khususnya dan tentunya Pak Dandim 0702 Kabupaten Purbalingga atas diskusi yang sangat menarik pada kesempatan hari ini. Tentunya saya berpesan kepada warga masyarakat semua seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim bahwa kunci daripada pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten itu indikatornya adalah keamanan dan ketertiban. Dan terbukti pada tahun 2025 ini karena siklus dan iklim Kabupaten Purbalingga ini cukup aman dan stabil, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga ini tumbuh sebesar 5,92%. Dan angka ini sangat luar biasa sekali karena di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah
yang sebesar 5,84%, bahkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia yang mana besarannya di 5,39%. Ini adalah capaian yang sangat luar biasa, terbukti dari upaya keamanan dan ketertiban yang berlangsung dengan stabil di Kabupaten Purbalingga, sehingga menyebabkan perekonomian ini tumbuh secara optimal. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Dimas. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Juvinal da Cruz Soares Esos selaku Sekretaris Dinsos Permasdes P3A. Terima kasih banyak juga Bapak telah hadir pada talk show hari ini. Apabila Bapak ada yang ingin disampaikan dan juga merupakan harapan-harapan juga bisa disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Ava. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Komandan dan Pak Wabub, tentu kita ingin mencapai masyarakat yang makmur. Satu hal utama adalah intinya adalah keamanan. Jadi untuk masyarakat Purbalingga dimanapun berada, mari kita bahu-membahu, bekerja sama, bersinergi, menjaga keamanan. Karena dengan adanya keamanan yang baik, semua program yang telah kita rencanakan, yang kita bangun bersama, juga nanti akan kita jaga bersama agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Purbalingga. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Juvi. Jadi untuk talk show hari ini dengan tema kita yaitu Sinergi Membangun Purbalingga, TNI AD hadir untuk rakyat. Jadi seperti yang kita tahu dan juga sudah melewati perbincangan kita tadi bahwa ternyata dulu itu TNI identik dengan tugas menjaga kedaulatan negara. Lalu hari ini kita bisa menyaksikan wajah lain dari pengabdian TNI Angkatan Darat yaitu hadir di tengah masyarakat. Tidak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada pemirsa yang di rumah setia menonton talk show hari ini dari awal hingga selesai. Saya Faunia Afriel selaku host pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di talk show selanjutnya.